Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi hari ini yaitu tentang toharoh yang kemarin sempat dibahas namun belum selesai. Tapi sebelum materi, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian yang di rumah mengikuti bacaan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Kita masuk ke pembahasan yaitu tentang toharoh. Toharoh yaitu bersuci, ya, bersuci baik itu lahir maupun batin. Bersuci dari bersuci batin, apa mensucikan batin artinya dia harus menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, ya, dendam, ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Untuk yang lahir yaitu bersuci dari hadas dan najis, ya. Nanti yang akan kita bahas yaitu tentang hadas dan najis. Untuk yang pertama adalah yang akan kita bahas yaitu tentang hadas. Hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Lalu hadas itu apa? Hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul atau dubur, ya. Untuk menghilangkannya yaitu dengan cara berwudu untuk hadas kecil dan dengan cara mandi untuk hadas besar. Dinyatakan hadas kecil atau batal wudunya jika yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ya. Baik berupa angin atau berupa benda, ya, baik itu benda najis atau suci. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur maka membatalkan wudu atau dia terkena hadas kecil. Untuk selanjutnya adalah hilang akal sebab gila, mabuk, ya, tidur, ya, kecuali tidurnya itu dalam keadaan duduk, ya. Contohnya kalian lagi Jumatan, ya. Kalian duduknya itu tidak bersandar, tidak bersender di tembok atau di tiang masjid, ya. Maka wudunya tidak batal walaupun tidur. 3 adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa yang bukan muhrim, ya. Contohnya kalian di jalan tiba-tiba menyentuh atau nggak sengaja, ya, menyentuh kulit perempuan yang laki-laki atau perempuan menyentuh kulit laki-laki, maka wudunya batal tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalangnya maka wudunya nggak batal, ya. Jika ada penghalangnya, baju menyentuh di baju, maka wudunya tidak batal. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur,
dengan telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan. Tetapi kalau menyentuhnya itu ada penghalangnya ya, maka wudunya tidak batal ya. Yang membatalkan adalah jika menyentuh secara langsung gitu. Terus adapun cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu ya. Untuk selanjutnya itu hadas besar ya. Orang dikatakan hadas besar apabila yang pertama adalah haid bagi perempuan yang sudah dewasa. Yang kedua adalah nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah haid ya. Seorang perempuan yang habis melahirkan biasanya keluar darah, namanya darah nifas. Maka itu hadas besar. Yang ketiga adalah wiladah. Wiladah itu seorang perempuan yang setelah melahirkan, maka dia wajib mandi janabah atau mandi junub jika seorang perempuan itu setelah melahirkan. Yang keempat adalah jima. Jima itu adalah hubungan suami istri ya. Yang kelima adalah keluar mani bagi laki-laki baik sengaja atau tidak sengaja. Lalu bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu najis ya. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam ya. Najis yang mengenai badan, pakaian hendaknya segera dibersihkan ya. Apabila badan kalian atau pakaian kalian itu terkena najis, maka harus segera dibersihkan ya. Jika tidak, maka akan menimbulkan efek samping yang tidak enak ya. Contohnya apa? Akan terlihat kotor, terus bau ya, terus mudah terkena penyakit ya. Gitu. Untuk selanjutnya adalah macam-macam najis ya. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughaladoh, najis yang berat. Najis mukhafafah atau najis ringan itu apa? Yaitu air kencing anak laki-laki yang di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu ya. Maka itu hukumnya najis mukhafafah. Jika kalian terkena air kencing anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun terus dia belum makan apa-apa, maka cara menghilangkannya itu cukup dipercikan air di bagian yang terkena najis, maka sudah dianggap suci ya. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, najis sedang ya. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah itu apa? Yaitu najis yang diyakini adanya ya, tapi najisnya itu tidak terlihat ya. Jadi yakin bahwa itu kena najis, tapi najisnya tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya baju kalian terkena air kencing ya, sudah lama, terus sudah kering ya, kan tidak terlihat, maka itu dinamakan najis hukmiyah. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara dibasuh sampai bersih. Yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang bisa dilihat ya. Contohnya baju kalian terkena darah ya, kelihatan memang baju putih kelihatan merah kena darah, atau terkena kotoran baik kotoran hewan maupun manusia ya, itu namanya najis mutawasitoh ainiyah yang bisa dilihat. Itu baik itu warnanya, terus baunya dan rasanya ya, semuanya kelihatan jelas ya. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dicuci hingga bersih sehingga warnanya tidak ada, baunya tidak ada, dan rasanya tidak ada. Maka sudah dikatakan bersih. Yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat ya. Najis mughaladoh ini contohnya adalah terkena air liur anjing ya. Kalian lagi jalan terus tiba-tiba kaki kalian digigit anjing ya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya harus dengan tanah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu wudu ya. Wudu secara bahasa artinya bersih ya. Sedangkan menurut istilah wudu itu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air
dan dengan syarat-syarat tertentu ya. Terus syarat-syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Kalau bukan orang Islam wudhunya tidak sah ya. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini berarti sudah pintar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang ketiga adalah berhadas kecil. Yang keempat memakai air yang suci dan mensucikan. Jadi harus menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Anggota wudhu kalian, tangan kalian terkena cat ya contohnya. Habis cacat terus kena cat, maka harus dibersihkan dulu supaya air itu tembus ke kulit. Gitu. Untuk selanjutnya adalah rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Saya kira kalian sudah hafal niatnya ya. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu. Yang kedua adalah membasuh seluruh muka. Batasannya mana? Di sini. Mulai cukulnya rambut sampai bawah janggut ya. Terus dari kuping kanan ke kuping kiri itu harus dibasuh semua ya, rata. Jangan di depannya aja ya, di sininya enggak kebasuh maka wudunya tidak sah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku ya. Jadi dibasuh tangannya sampai siku. Jangan di sini aja ya. Jadi harus sampai di atas siku. Yang keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala. Di sini tempatnya. Ini ya. Harus terbasuh ya. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya, di sini. Di atas mata kaki, jangan hanya pakai keran aja ini doang. Maka wudhunya nggak sah ya. Jadi harus sampai di atas mata kaki, makanya harus pakai tangan ya untuk memastikan supaya bersih. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi nggak boleh diacak, kaki dulu baru muka ya, atau tangan dulu baru muka, nggak boleh. Harus tertib, mulai dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus membasuh sebagian kepala, terus membasuh kaki. Untuk selanjutnya itu sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi segala sesuatu yang baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini wudhu untuk melaksanakan sholat, maka harus diawali dengan membaca basmalah. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan ya. Ini kedua telapak tangan harus dicuci ya. Yang ketiga adalah berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung ya. Kumur-kumur terus hidungnya dibersihkan begini gitu. Yang keempat adalah membasuh kedua telinga ya. Jadi caranya jari telunjuk dimasukkan ke dalam, terus ibu jari ini jempol ya diputar ya begini, itu caranya. Terus mengulang setiap gerakan 3 kali ya. Jadi setiap gerakan, setiap membasuh anggota wudhu itu diulang 3 kali. Tidak boleh berlebih. Wah ini sunnah nih 4 kali lah lebih abdul. Justru itu makruh ya. Jadi maksimal hanya 3 kali. Yang keenam adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Jadi ketika membasuh tangan di sela-sela begini ya. Itu. Ini. Kaki juga begitu ya. Terus yang ketujuh adalah berdoa setelah berwudu ya. Saya kira kalian sudah hafal semua. Nanti kalau sudah normal, Bapak akan tes satu-satu ya untuk niat wudu dan doa setelah wudu. Terus yang berikutnya adalah pembahasan berikutnya adalah tayamum ya. Tayamum adalah menyapu tanah atau debu ke muka dan tangan. Ya, dengan syarat-syarat tertentu ya, sebagai pengganti wudhu ya apabila tidak bisa wudhu ya. Terus apa yang menyebabkan tayamum atau sebab-sebab diperbolehkannya tayamum? Yang pertama adalah karena sakit ya, yang dikhawatirkan akan bertambah sakit jika melakukan wudhu. Yang kedua adalah karena dalam perjalanan, kalian pulang kampung ya, naik pesawat atau naik kereta ya, sudah masuk waktu sholat, nah di situ tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Lalu bagaimana caranya? Usapkan aja tangan kalian ke kursi atau ke dinding kereta atau pesawat atau mobil ya. Gitu.
Terus yang ketiga adalah karena tidak ada air ya, dan sudah mencari air tetapi tidak mendapatkan air ya. Kalian sudah keliling kemana-mana ya, itu ke tetangga nggak ada ya karena musim kemarau mungkin itu kan, maka boleh tayamum. Yang berikutnya adalah ada air tapi udaranya sangat dingin ya, ini di puncak ya, udaranya sangat dingin, atau di daerah-daerah yang memang kalau lagi musim dingin itu dinginnya luar biasa, maka boleh tayamum. Terus ada air tapi tidak cukup untuk berwudu dan atau mandi ya. Kalian punya air tapi hanya 1 botol ya, cukup buat minum saja, maka boleh bertayamum. Terus ada air tapi hanya cukup untuk diminum ya. Yang berikutnya adalah ada air tetapi tempatnya sangat jauh ya. Apabila kalian pergi ke sana, maka waktu sholat akan habis ya, maka lebih baik tayamum atau diperbolehkan tayamum. Yang terakhir adalah ada air tetapi mengambilnya itu berbahaya ya. Contohnya di jalan ada perampok ya karena musim kemarau ya. Jadi berebut air gitu ya. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama adalah memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum yang tadi di atas sudah diterangkan ya. Yang berikutnya adalah sudah masuk waktu sholat ya, jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika sudah masuk sholat. Kalau masih jam 10 atau jam 11 belum masuk waktu zuhur, maka belum boleh melakukan tayamum. Yang ketiga adalah menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Jadi di tubuh itu ada najis ya, maka harus dihilangkan dulu. Yang keempat adalah bagi wanita tidak dalam keadaan haid ya. Yang kelima adalah menggunakan tanah atau debu yang suci. Terus yang berikutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama adalah niat ya. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, itu niat tayamum. Yang kedua adalah menyapu wajah dengan debu ya. Saya praktekkan begini. Kalian tempelkan ke dinding atau kaca ya. Kalau di pesawat ya di dinding pesawat ya, atau di kursi tempel ya, ditepiskan atau ditiup ya, baru usapkan ke muka ya sampai merata ya. Terus yang berikutnya adalah tempelkan lagi ya. Terus ditepiskan atau di tiup ya, lalu diusapkan ke tangan kanan dulu ya, baru tangan kiri itu. Terus yang terakhir adalah tertib, artinya berurut ya, niat dulu, terus menyapu muka, terus menyapu kedua tangan. Untuk selanjutnya adalah sunnah tayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua adalah meniup atau menepiskan debu ya, yang tadi sudah saya katakan, ditiup atau ditepiskan ini. Terus yang ketiga adalah membaca doa setelah tayamum. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi tayamum kalau memungkinkan ya hadap kiblat, tapi kalau naik kendaraan kan nggak tahu kiblatnya dari mana ya, karena kita jalan itu sesuai arah kendaraan ya. Terus yang kelima adalah mendahulukan anggota yang kanan ya, kemudian kiri ya. Yang keenam adalah menggosok sela-sela jari setelah menyapu kedua tangan. Untuk selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum ya. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum. Yang kedua adalah menemukan air jika tayamumnya karena tidak ada air. Kalian habis tayamum tiba-tiba turun hujan ya, maka harus diganti dengan wudu. Yang ketiga adalah dapat menggunakan air jika tayamum yang dilakukan itu karena sakit kata dokter sudah boleh menggunakan air, maka harus diganti dengan wudu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mandi wajib ya. Mandi wajib ialah menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Gitu. Lalu disertai dengan niat. Selanjutnya adalah rukun mandi. Mandi wajib yang pertama adalah berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada
pada tubuh ya, memang tubuh kalian ada najisnya maka harus dibersihkan dulu baru mandi. Yang ketiga adalah meratakan air yang suci ke seluruh tubuh mulai dari kepala, rambut sampai ujung kaki. Terus selanjutnya adalah sunnah mandi. Yang pertama adalah membaca bismillah ketika akan mandi. Ya, tapi kalau kalian mandi di kamar mandi kan nggak boleh. Ini maka baca bismillahnya itu di hati saja ya. Nggak boleh dibaca kencang ya, karena di kamar mandi itu haram hukumnya membaca nama-nama atau menyebut nama-nama Allah. Yang kedua adalah sunahnya berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian mandi wajib ya, wudu dulu seperti wudu mau sholat. Yang ketiga adalah menggosok seluruh badan agar kotoran dapat hilang ya. Jadi digosok semuanya ya. Yang keempat adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Jadi bagian kanan dulu dibasuh 3 kali ya. Siram 3 kali lalu kiri. Terus yang kelima adalah memakai wangi-wangian seperti sampo atau sabun ya. Jadi usahakan kalian kalau mandi wajib atau junub itu menggunakan sabun ya, atau sampo. Yang keenam adalah berdoa sesudah mandi. Ini doanya sama seperti doa setelah wudhu. Untuk selanjutnya adalah alat yang bisa dipakai untuk bersuci ya, alat untuk bersuci. Yang pertama ada air. Kalau nggak ada air maka boleh batu atau debu ya. Ya. Air itu untuk gunanya banyak ya, untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis ya. Kalau batu itu buat ngilangin najis, maka kalian habis buang air besar atau buang air kecil, tidak ada air maka boleh menggunakan batu. Yang ketiga adalah debu. Debu itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, yaitu dengan cara bertayamum, baik hadas besar maupun hadas kecil itu ya. Terus selanjutnya adalah macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini air yang suci dan mensucikan ya. Contohnya apa? Air hujan, air sumur, air embun, air salju ya. Air pam itu ya. Itu air mutlak namanya. Artinya air itu bisa digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan najis atau menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sudah dipakai ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan ya. Yang ketiga adalah air musammas. Air musammas ini air yang terkena matahari secara langsung ya. Maka apabila digunakan itu dapat membahayakan kulit ya, maka tidak boleh digunakan ya. Yang keempat adalah air mutanajis, air yang terkena najis ya. Maka kalian punya air di rumah, di ember ya, tiba-tiba ada cicak atau tikus yang buang air di situ, maka itu dinamakan air najis ya. Cukup sekian pembahasan pada materi hari ini ya. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir dan berikan kesimpulan setelah selesai mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara ketik nama dan kelas ya masing-masing. Kalau dari sekolah lain ketik nama sekolah kalian ya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.